Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami dapat kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Adapun tema firman Tuhan pada hari ini adalah dosa karena lidah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada pepatah yang mengatakan memang lidah tidak bertulang. Nah, ada sebuah penggalan lirik dari sebuah lagu yang berkata, memang lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata tinggi, gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Artinya apa? Artinya omongan yang tidak dapat dipegang. Kata-kata yang diucapkan itu bisa berubah-ubah. Atau artinya juga bisa mudah mengumbar janji tetapi sulit untuk melaksanakannya. Memang lidah tidak bertulang. Ada juga pepatah lain yang mengatakan mulutmu harimaumu. Saudara mungkin pernah dengar pepatah ini. Mulutmu harimaumu, yang artinya setiap perkataan yang tidak hati-hati diucapkan ini bisa berakibat buruk bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain.
Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini berbicara tentang lidah atau kata-kata. Nah, ada beberapa poin penting atau pelajaran penting yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang lidah atau kata-kata. Yang pertama, saudara, di dalam teks firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa kita harus mengekang atau mengendalikan lidah kita. Kita harus mengekang atau mengendalikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, mengapa kita harus mengekang atau mengendalikan lidah kita? Mengapa kita harus betul-betul mengekang, mengendalikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita? Nah, di dalam teks firman Tuhan ini kita bisa menemukan beberapa jawaban mengapa kita harus mengekang atau mengendalikan lidah atau kata-kata kita. Yang pertama, supaya lidah kita tidak menyesatkan orang lain. Ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama, di sini kita bisa melihat bagaimana Yakobus dia memberikan peringatan kepada setiap orang yang ingin menjadi guru. Ya, Yakobus memberikan sebuah peringatan kepada setiap orang yang ingin menjadi guru. Guru yang dimaksud di sini, saudara, adalah para pengajar rohani, atau bisa juga disebut guru Injil. Para guru yang dimaksud di sini ini berbicara tentang seseorang yang dipanggil, ya, yang dibentuk, yang dipersiapkan sedemikian rupa, yang dibekali sedemikian rupa dengan ajaran firman Tuhan, yang tujuannya adalah untuk mengajar umat Tuhan, memimpin umat Tuhan di jalan yang Tuhan kehendaki. Mengajar umat Tuhan untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar. Mengajar umat Tuhan sehingga umat Tuhan bisa beriman dengan benar kepada Tuhan. Nah, Yakobus dia memberikan peringatan kepada setiap orang yang ingin menjadi guru. Ya, pada masa itu memang banyak orang ingin menjadi guru. Kenapa? Karena pada masa Yakobus, ya, pada masa itu seorang guru ini adalah seorang yang sangat dihormati, sangat terpandang, ya. Tetapi rupanya ada banyak orang yang hanya menginginkan jadi guru supaya dihormati, supaya disegani. Ingin menjadi guru, ingin menjadi pengajar hanya untuk mencari penghormatannya saja. Hanya supaya disegani oleh semua orang, tetapi tidak mau memahami, ya, tidak mau menggumuli tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang guru. Karena di situ di dalam ayat 1 itu Yakobus menjelaskan, jangan seorang pun kamu mudah menjadi guru. Kenapa? Karena sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya. Itulah yang menjadi latar belakang mengapa Yakobus memberi peringatan supaya semua orang jangan mudah sekali untuk menjadi guru kalau dia tidak memiliki motivasi yang benar, motivasi yang tulus, panggilan yang betul-betul digumulkan dengan Tuhan, ya. Sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang guru. Ya, kenapa? Karena kalau jika dia gagal di dalam memberikan pengajaran yang benar, memberikan pengajaran yang sehat kepada jemaat melalui kata-katanya, melalui lidahnya, maka konsekuensinya dia akan menghadapi penghakiman yang berat. Saudara, ada banyak orang saat ini ingin menjadi pelayan Tuhan, pengajar Tuhan, hanya supaya tujuannya ingin dihormati. Hanya supaya ingin disegani. Itu tujuannya. Saya ingin menjadi pengajar di dalam gereja, ingin melayani Tuhan di gereja. Tapi motivasinya adalah supaya saya dihormati, supaya saya disegani. Tapi tidak mau memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tidak mau membekali diri. Pokoknya tampil dulu deh. Mau bisa atau tidak mengajar jemaat, itu urusan belakangan. Ini yang berbahaya, saudara. Ini yang membuat gereja pada akhirnya tidak bertumbuh. Kenapa? Karena banyak orang ingin menjadi guru dengan motivasi yang tidak tulus. Banyak orang yang ingin melayani Tuhan, mengajar jemaat Tuhan, tetapi tidak memahami panggilan dan tanggung jawab sebagai seorang guru atau pengajar rohani atau guru Injil
atau pengajar kerohanian di dalam jemaat. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa seorang guru, dia kalau tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan pengajaran yang benar, kalau mulutnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah ajaran yang tidak bertanggung jawab atau yang menyesatkan, maka konsekuensinya adalah dia akan mengalami penghakiman yang berat. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang menyesatkan jemaat Tuhan, ini akan berdampak kepada jemaat yang pada akhirnya disesatkan oleh mulut dan pengajarannya yang tidak bertanggung jawab itu. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus mengekang atau mengendalikan lidah kita? Karena kita semua tidak ada yang kebal dengan dosa karena lidah. Saudara, kita semua tidak ada yang luput dari kesalahan, termasuk dalam perkataan atau lidah kita. Ya, itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh mengekang, mengendalikan lidah kita, karena jika kita benar-benar mengekang atau mengendalikan lidah kita, Yakobus mengatakan dalam ayat yang kedua, maka kita bisa disebut sebagai orang yang dewasa secara rohani. Mengapa, saudara? Orang yang dewasa secara rohani ya jelas. Salah satu cirinya adalah dia berusaha, dia berjuang untuk mengekang, mengendalikan lidah dan perkataannya. Ya, itu sebabnya perlu kita mengekang, perlu kita mengendalikan lidah kita, oleh karena kita itu rentan untuk melakukan kesalahan dalam setiap perkataan atau lidah kita. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus mengekang atau mengendalikan lidah kita? Di dalam bagian firman Tuhan ini kita bisa menemukan jawaban bahwa lidah itu punya kuasa. Jangan main-main dengan lidah, karena lidah ternyata punya kuasa. Kuasa yang dimaksud di sini, saudara, bukan kuasa seperti mengucapkan kata-kata mantra lalu terjadi, ya. Kuasa yang dimaksud di sini adalah pengaruh. Kuasa yang dimaksud di sini adalah dampak. Lidah punya kuasa, artinya saudara, lidah itu bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan dampak yang signifikan, bisa memberikan dampak dan pengaruh yang serius di dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, di sini kita melihat bagaimana Yakobus menjelaskan bahwa lidah manusia memiliki kuasa. Yang pertama, kuasa yang bersifat positif. Saudara, di dalam ayat 3, Yakobus mengambil sebuah gambaran dari kekang pada mulut kuda, yang meskipun kekang itu kecil, saudara, tetapi dia bisa mengendalikan seluruh tubuh kuda, ya, sehingga kuda itu pada akhirnya mengikuti apa yang menjadi kemauan si pemiliknya atau kemauan si penunggangnya. Di dalam ayat yang keempat, Yakobus juga mengambil gambaran dari kemudi kapal, ya. Kemudi kapal yang meskipun kecil, saudara, tetapi rupanya bisa mengendalikan kapal yang besar yang digerakkan oleh angin keras untuk mengikuti kemauan si pengemudi kapal, sehingga kapal itu bisa berjalan aman. Kapal itu dapat berjalan sesuai dengan rutenya. Kapal itu pada akhirnya bisa dikendalikan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kedua gambaran yang disampaikan oleh Yakobus tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengendalikan lidah atau perkataan kita, maka itu akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita. Dan juga dampak yang positif bagi sesama kita. Ya, sama seperti kekang dan kemudi itu kecil, tetapi mampu, ya, dikendalikan untuk mencapai tujuan dan maksud yang baik. Demikian pula lidah. Lidah perlu dikekang, lidah perlu dikendalikan supaya apa? Supaya dapat mencapai maksud dan tujuan yang baik, saudara. Ya. Saudara, berapa banyak orang yang hidupnya menjadi lebih baik? Berapa banyak orang yang imannya pada akhirnya dibangun? Berapa banyak orang yang akhirnya semangatnya kembali hidup? Harapannya tumbuh, jiwanya disegarkan karena lidah,
karena perkataan yang bersifat positif. Ya, seperti misalnya kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menguatkan, ya, kata-kata yang berupa doa-doa dengan harapan yang baik, ya, dan sebagainya. Berapa banyak orang yang pada akhirnya semangat hidupnya pulih kembali, ya. Banyak orang yang diselamatkan dari keterpurukan oleh karena apa? Oleh karena perkataan atau lidah. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita memang harus belajar dan berusaha mengendalikan lidah kita. Sehingga apa? Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita, itu adalah perkataan atau kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangun dan bukan merusak atau menghancurkan. Kata-kata yang menguatkan sesama kita dan bukan justru malah melemahkan sesama kita. Kata-kata yang memberikan penghiburan, ya, dan bukan justru yang membuat sesama kita terpuruk semakin dalam kedukaan. Ya. Kata-kata yang membangkitkan semangat, bukan kata-kata yang justru malah mematahkan semangat sesama kita. Kata-kata yang membangkitkan optimisme, ya, dan bukan pesimisme. Kata-kata yang memberikan motivasi dan bukan kata-kata yang justru malah menjatuhkan sesama kita. Bagian ini mengajarkan kepada kita harus ingat bahwa kata-kata kita ini punya kuasa. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita gunakan lidah kita. Mari kita gunakan kata-kata kita ini untuk hal-hal yang positif terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, sesama kita, ya, sehingga bisa memberikan dampak, memberikan pengaruh yang positif, yang baik bagi sesama kita. Yang kedua, saudara, Yakobus menjelaskan bahwa lidah memiliki kuasa, bukan hanya kuasa yang bersifat positif, bukan hanya lidah yang bisa memberikan kuasa yang sifatnya konstruktif, tetapi juga kuasa yang bersifat negatif. Kuasa yang bisa menimbulkan destruktif, ya. Di dalam ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, di situ kita melihat bagaimana Yakobus juga menjelaskan tentang kuasa lidah yang bersifat negatif. Nah, di dalam ayat yang kelima, saudara, Yakobus menjelaskan bahwa lidah, dia mempunyai potensi. Dia mempunyai kemampuan, dia punya kuasa untuk menghancurkan. Ya, perhatikan ayat yang kelima itu, ya. Nah, kemampuan atau potensi untuk menghancurkan tersebut ini dijelaskan dalam beberapa hal oleh Yakobus. Yang pertama, Yakobus mengatakan bahwa lidah itu bagaikan api. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Lidah itu seperti api. Lidah adalah api, kata Yakobus, yang meskipun kecil tetapi bisa menghanguskan roda kehidupan. Ya. Sama seperti api yang kecil tetapi sanggup untuk membakar hutan yang besar, demikian juga dengan lidah yang meskipun kecil ini bisa memberikan dampak yang negatif secara signifikan, bahkan bisa menghancurkan kehidupan manusia. Dan di dalam ayat selanjutnya, Yakobus mengatakan bahwa perkataan lidah yang menghancurkan ini keluar dari hati yang dikuasai oleh kejahatan. Bahkan Yakobus mengatakan dinyalakan oleh api neraka. Maksudnya apa? Maksudnya iblis ada di sana. Perkataan lidah yang menghancurkan ini berasal dari hati yang dikuasai oleh kejahatan dan juga oleh iblis. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-45. Ya. Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya. Kemudian dalam Matius 15 ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan,
persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya. Sangat jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulut. Kata-kata yang keluar dari mulut, ya, kata-kata yang bersifat negatif itu berasal daripada hati yang dikuasai oleh kejahatan dan yang juga dikuasai oleh setan, oleh iblis. Saudara, hati yang belum dikuasai, hati yang belum dipimpin oleh Tuhan, maka jelas tubuhnya akan dikendalikan kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, termasuk juga lidahnya. Ya, lidahnya pasti akan mengeluarkan kata-kata yang negatif. Ya. Inilah yang dijelaskan oleh Yakobus ketika dia menyampaikan bahwa lidah itu memiliki kuasa yang bersifat negatif. Lidah bagaikan api. Yang berikut, saudara, lidah bukan hanya digambarkan sebagai api. Yakobus juga menjelaskan bahwa lidah itu tidak bisa dijinakkan. Ya, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di dalam teks ini kita melihat Yakobus menulis bahwa semua binatang buas itu bisa dijinakkan oleh manusia. Ya, kita bisa melihat ya, ada banyak contoh bagaimana singa yang buas pun bisa dijinakkan oleh manusia. Ya, bahkan ada orang yang punya peliharaannya singa, saudara ya. Ada orang yang punya peliharaannya ular yang sangat buas, ya, binatang buas. Ya, itu menunjukkan bahwa binatang buas bisa dijinakkan oleh manusia. Tetapi Yakobus berkata, justru tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk menjinakkan lidah. Ya. Manusia memang bisa menjinakkan seluruh binatang buas. Tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk menjinakkan lidah. Mengapa? Karena menurut Yakobus, lidah adalah sesuatu yang buas. Ya, tidak bisa dijinakkan karena lidah sesuatu yang buas. Lidah adalah sesuatu yang tak terkuasai, kata Yakobus. Dan lidah juga penuh racun yang mematikan. Ya, wah, serius sekali ini saudara ya. Bagaimana Yakobus menulis ganasnya lidah. Lidah tidak bisa dijinakkan karena lidah adalah sesuatu yang buas. Lidah adalah sesuatu yang tak terkuasai dan lidah penuh racun yang mematikan. Nah, oleh karena lidah tidak bisa dijinakkan, saudara, maka lidah akan menjadi liar. Lidah menjadi buas. Lidah bahkan bisa mengeluarkan racun, ya, yang mematikan, yang bisa merusak, bahkan yang bisa menghancurkan, membinasakan kehidupan manusia, saudara. Ya. Saudara, berapa banyak orang yang pada akhirnya rumah tangganya hancur gara-gara lidah, gara-gara omongan, gara-gara kata-kata, ya, lidah penuh racun yang mengakibatkan pernikahan banyak orang menjadi hancur. Berapa banyak keluarga yang hancur, rumah tangga yang hancur, relasi orang tua dan anak hancur, relasi suami istri hancur. Oleh karena apa? Oleh karena lidah yang buas itu. Oleh karena lidah yang tidak bisa dijinakkan itu. Oleh karena kata-kata yang penuh racun yang mematikan itu, saudara. Berapa banyak orang yang kehilangan usaha dan pekerjaannya, bahkan usaha dan pekerjaannya hancur. Berapa banyak orang yang masa depannya hancur. Berapa banyak anak-anak yang kehilangan masa kanak-kanak, anak-anak remaja yang kehilangan masa-masa remajanya hancur. Berapa banyak orang yang relasinya hancur. Berapa banyak orang yang pada akhirnya terusir dari lingkungannya. Bahkan berapa orang yang pada akhirnya harus mendekam di penjara oleh karena sesuatu kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya, tetapi karena lidah yang penuh racun, yang mengeluarkan fitnah, saksi-saksi dusta, sehingga dia harus dipenjara. Ya. Bahkan saudara, ada juga kasus orang harus meregang nyawa, orang harus mengalami hukuman mati atas perbuatan yang sebenarnya dia tidak pernah lakukan oleh karena lidah, berita bohong, saksi dusta, orang kehilangan nyawa. Ya. Saya menonton sebuah video yang ada di media sosial tentang seorang remaja yang berkulit hitam yang dituduh membunuh seorang remaja yang berkulit putih.
hanya oleh karena dia berkulit hitam. Pada waktu itu memang terjadi ya persoalan rasis ya antara kulit putih dan kulit hitam. Oleh karena dia berkulit hitam ya, karena benci orang yang berkulit hitam, maka si orang-orang yang berkulit putih ini saudara pada akhirnya bersaksi dusta di pengadilan bahwa si laki-laki yang berkulit hitam inilah yang membunuh ya temannya yang berkulit putih. Puluhan tahun kemudian terbukti bahwa ternyata kesaksian dari orang-orang yang mengatakan bahwa si orang yang berkulit hitam ini membunuh ternyata tidak terbukti. Gara-gara kata-kata, saudara, karena saksi dusta, ya, karena kebencian rasisme, ya, membuat orang pada akhirnya apa? Kehilangan nyawa, harus menanggung hukuman mati, ya, yang sebenarnya diakibatkan oleh karena lidah yang buas, yang penuh racun dan mematikan itu. Ya. Berapa banyak saudara orang yang pada akhirnya keluar dari gereja, tersinggung? Berapa banyak orang yang padanya berhenti melayani? Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang pada akhirnya mengikuti ajaran sesat oleh karena lidah yang buas, oleh karena lidah yang penuh racun yang mematikan, lidah yang menyakiti, lidah yang menghina, lidah yang melecehkan, lidah yang merendahkan, memfitnah, lidah yang menyebarkan berita bohong, lidah yang menyebarkan gosip-gosip, lidah yang menyebarkan ajaran sesat, ya, fitnah, lidah yang memprovokasi, lidah yang mengadu domba dan sebagainya. Membuat orang pada akhirnya meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan. Karena apa? Lidah. Saudara, akibat lidah yang tidak bisa dijinakkan, liar, dan penuh racun mematikan ini, relasi dengan sesama hancur dan rusak. Akibat lidah yang tidak bisa dijinakkan, orang pada akhirnya sakit hati, orang terluka, orang menyimpan dendam, menyimpan kebencian, orang terprovokasi untuk melakukan tindakan yang jahat dan anarkis. Nama baiknya rusak, pekerjaannya hancur, keluarga rumah tangganya hancur, ekonominya hancur, masa depannya hancur, bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian akibat lidah yang tidak bisa dijinakkan, liar dan penuh racun yang mematikan ini. Dan saudara, akibat lidah yang tidak bisa dijinakkan, tidak sedikit orang yang pada akhirnya meninggalkan imannya kepada Tuhan. Inilah kuasa lidah yang bersifat negatif. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita memang perlu berhati-hati dengan setiap kata-kata kita. Karena kata-kata kita ini ternyata punya kuasa, ya, baik itu yang bersifat positif, tetapi juga kuasa yang bersifat negatif. Kata-kata kita ini bisa saja bersifat membangun, ya, tetapi juga bisa bersifat menghancurkan. Oleh sebab itu, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh hati-hati sekali untuk mengekang dan mengendalikan lidah kita. Poin yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini adalah kita harus konsisten dengan lidah kita. Di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 12, Yakobus menyoroti ketidakkonsistenan lidah. Nah, di dalam ayat-ayat tersebut, saudara, Yakobus menjelaskan bahwa lidah seharusnya tidak boleh bertentangan, tidak boleh inkonsisten. Ya, bagaimana mungkin kita memuji Tuhan dengan lidah kita, tetapi di saat yang bersamaan kita juga menggunakan lidah kita ini untuk mengumpat, untuk mengutuk manusia, mencaci maki manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-9, Yakobus tulis di situ. Ini jelas tidak konsisten. Ini jelas bertentangan. Ya. Bagaimana mungkin lidah yang sama keluar berkat dan kutuk? Ayat yang ke-10. Ini jelas tidak konsisten. Ini jelas bertentangan. Bagaimana mungkin lidah yang sama ini dipakai untuk memuji Tuhan, tetapi juga dipakai untuk mencaci maki orang lain, dipakai untuk membuli orang lain, dipakai untuk menyakiti orang lain, dipakai untuk menfitnah orang lain, dipakai untuk menggosipi, untuk menggibahi orang lain, dipakai untuk berkata-kata kotor,
dipakai untuk menyebarkan fitnah, kabar bohong, dan sebagainya. Ini jelas, kata Yakobus, tidak konsisten. Ini jelas bertentangan. Ya. Bagaimana mungkin lidah yang sama itu bisa mengeluarkan perkataan yang bertentangan, inkonsisten. Ya. Oleh sebab itu Yakobus menulis, saudara, bahwa seharusnya tidak mungkin terjadi seperti itu. Ya. Yakobus dia mengambil ilustrasi bahwa tidak mungkin satu sumber air dia mengeluarkan air tawar dan air pahit. Ayat 11. Tidak mungkin, saudara, terjadi pohon ara menghasilkan buah zaitun atau pohon anggur menghasilkan buah ara. Ayat 12. Demikian juga mata air asin ini tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ayatnya yang ke-12. Artinya sangat jelas bahwa orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, kata-katanya, lidahnya, mulutnya, seharusnya itu tegak lurus dengan imannya dan bukan justru malah bertentangan dengan imannya. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, pastilah lidahnya sudah dikuduskan dan dikendalikan. Lidah yang kita pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu seharusnya tidak boleh dipakai untuk berkata-kata kotor, untuk justru menghina, merendahkan, mengutuk sesama kita. Ya. Orang yang sudah di dalam Tuhan, pastilah lidahnya itu dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta membangun sesamanya. Ya. Sekali lagi saya ingin mengutip perkataan Tuhan Yesus dari Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Ya. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, hati kita sudah diubahkan Tuhan, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita, yang berasal dari hati yang sudah dibaharui, yang sudah disucikan oleh Tuhan, seharusnya kata-kata yang baik. Seharusnya kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Seharusnya kata-kata yang menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan sebaliknya. Karena Tuhan Yesus berkata, orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini yang dimaksud oleh Yakobus itu tadi. Tidak mungkin satu sumber air bisa mengeluarkan sumber air yang manis ataupun sumber air yang pahit. Kenapa? Hanya satu sumber air. Kalau hati kita sudah di dalam Tuhan, hati kita sudah dibaharui Tuhan, maka kata-kata kita yang kita keluarkan pun adalah kata-kata yang berkenan kepada Tuhan dan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Sebaliknya, kalau hati kita belum dibaharui Tuhan, hati kita masih dikuasai oleh kejahatan, oleh dosa, dikuasai oleh setan, maka kata-kata yang kita keluarkan, saudara, adalah kata-kata yang merusak, yang tidak memuliakan Tuhan, dan yang tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, maka kita akan pertama menjaga lidah kita ini terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita sudah dalam Tuhan, lidah kita itu, saudara, kita akan jaga sedemikian rupa terhadap hal-hal yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang kedua, kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka kita tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor, tetapi justru kata-kata yang menjadi berkat bagi sesama kita. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, saudara, maka lidah kita ini adalah lidah seorang murid. Lidah yang diperlengkapi oleh Tuhan, supaya dengan perkataan kita memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lidah seorang murid.
Yang keempat, kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka kita pasti akan mengeluarkan kata-kata yang baik. Kenapa? Karena hati kita sudah dibaharui Tuhan. Hati kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan, Lukas 6 ayatnya yang ke-45. Dan kalau kita sudah di dalam Tuhan, saudara, maka mulut kita ini akan penuh dengan pujian dan penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Mulut penuh puji-pujian. Bukan caci maki, bukan sungut-sungut, bukan umpatan, bukan kata-kata kotor, tapi puji-pujian dan penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka kita pasti senantiasa menjaga lidah kita dengan bergantung sepenuhnya kepada kuasa pertolongan Tuhan. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi saudara, sangat jelas sekali firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sudah di dalam Kristus, maka lidah kita, kata-kata kita, ucapan kita seharusnya mengeluarkan kata-kata yang berkenan kepada Allah dan membangun sesama kita. Jangan sampai kata-kata kita ini justru inkonsisten, justru malah bertentangan. Hari Minggu mulut kita manis, hari Minggu mulut kita penuh dengan pujian. Ya, hari Minggu mulut kita ini nampak sekali kata-katanya rohani, saudara. Tetapi hari Senin, hari Sabtu, Senin sampai Sabtu, mulut kita berkata-kata kotor. Mulut kita menceritakan cerita-cerita yang porno, yang jorok. Mulut kita mengumpat, mulut kita mencaci maki, mulut kita mengutuki, menghina, melemahkan semangat. Ya, baik mungkin terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, teman seiman, sesama kita yang lainnya. Ya. Ini berarti bertentangan. Itu berarti lidah kita inkonsisten, lidah kita tidak selaras, lidah kita tidak serasi, lidah kita bertentangan atau bertolak belakang. Ya, tidak mungkin seperti itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita menjaga lidah kita agar lidah kita ini tidak bertentangan. Kalau saudara dan saya, kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kata-kata kita, lidah kita, mulut kita pun turut ditebus, turut dikuduskan, sehingga lidah kita adalah lidah yang memuji dan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama atau membangun sesama kita. Nah, saudara, biarlah lidah kita ini mengeluarkan kata-kata yang baik. Biarlah lidah kita ini berkenan kepada Allah. Kata-kata kita ini menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua poin penting yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12 ini. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, mari kita terus belajar untuk mengendalikan lidah atau kata-kata kita. Mari kita menjaga mulut kita supaya kata-kata kita ini konsisten setiap hari. Jangan sampai mulut kita ini mengucapkan berkat, tetapi juga mengucapkan kutuk. Jangan sampai mulut kita ini mengucapkan berkat, tetapi juga mengucapkan caci maki, berkata-kata kotor, ya, yang tentu saja hati yang penuh dengan dosa. Saudara, hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa menguduskan hidup kita ini, termasuk juga lidah kita. Bagaimanapun juga lidah yang jahat itu bersumber dari hati yang jahat. Bersumber dari hati yang belum dibereskan dengan Tuhan. Bersumber dari hati yang belum dibaharui oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita datang kepada Kristus. Kita mohon kepada Dia supaya Dia menguduskan hati kita. Hanya Yesus Kristus yang bisa menguduskan hati kita. Sehingga dengan demikian kata-kata kita, lidah kita, mulut kita juga dikuduskan. Saudara, adakah mulut kita pernah menyakiti sesama kita? Jika Tuhan mengingatkan saudara, jika Tuhan menjamah hati saudara saat ini, mari saudara datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kata-kataku. Ampuni lidahku yang tidak menjadi berkat. Saudara, mari kita juga datang kepada sesama kita. Mungkin ada yang kita atau saudara pernah lakukan melalui kata-kata saudara yang pada akhirnya menyakiti
sesama saudara. Mari kita mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita juga datang kepada sesama kita yang pernah kita sakiti dengan kata-kata, dengan mulut kita, dengan lidah kita. Mari kita meminta maaf. Mari kita berdamai. Sehingga dengan demikian saudara, Tuhan memulihkan hidup kita. Dan juga Tuhan memulihkan relasi kita dengan sesama kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berjaga-jaga dengan lidah atau perkataan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Hari ini kami belajar tentang bagaimana kami mengekang, mengendalikan lidah kami. Hari ini juga kami belajar supaya lidah kami ini konsisten. Lidah kami ini tidak bertentangan. Lidah di satu sisi memuji Tuhan, tapi di sisi yang lain justru berkata kotor, mengutuki sesama kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membaharui hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau lidah kami selama ini dipakai untuk menyakiti sesama kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Oleh sebab itu kuduskanlah hati kami. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini. Sehingga setiap kata-kata yang kami keluarkan adalah kata-kata yang memuliakan Tuhan dan yang menjadi berkat bagi sesama kami. Oleh sebab itu bereskanlah hati kami Tuhan. Bereskanlah hidup kami, baharuilah kami Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami betul-betul dibaharui Tuhan, termasuk juga kata-kata kami. Berkati kami semua dengan firman-Mu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.